Lalu, apakah benar tadi Gereja Katolik adalah kerajaan Allah yang ada di bumi? Jelas. Dilihat dari kisah runut yang saya ceritakan, jelas. Yesus adalah sang raja itu, memberikan kuasa kepada Petrus, memimpin jemaat, dan penerusnya hingga sampai saat ini. Apakah benar keselamatan yang penuh hanya ditemukan dalam Gereja Katolik? Jelas. Alasannya kenapa? Yang mengkanon kitab suci adalah Gereja Katolik melalui para uskupnya. Yang memperkenalkan Yesus yang benar adalah Gereja Katolik. Karena masih banyak Yesus-Yesus yang lain di luar sana. Ya. Yang menjadi jemaat perdana yang ditetapkan pemimpinnya sebagai Petrus adalah Gereja Katolik yang masih memelihara sampai sekarang. Yang lain bagaimana? Yang lain tidak memelihara lagi. Semuanya sudah dibuang. Nah, Bapak Ibu, saya tunjukkan dulu tokoh-tokoh Protestan yang saya kutip tulisannya tadi, di mana penafsiran mereka sama dengan penafsiran Katolik. Mereka adalah orang-orang yang tidak sembarangan. Mari kita lihat ini. DA itu Donald ya. Oke, saya besarkan supaya kelihatan. Oke, terlalu besar ya. Saya kurangi. Oke, 175 ternyata. Oke, ini tadi DA Carson yang saya kutip. Ini ya. Oke, yang saya kutip tadi. Dia adalah Oke, tadi saya sudah bahas itu Pak, Yohanes 21 itu. Saya sudah singgung di awal tadi tentang penggembalaan Petrus. Oke, Bapak Ibu, yang saya kutip pertama tadi bernama D.A. Carson. Dia adalah lahir 21 Desember 1946, adalah seorang teolog reformit evangelikal dan profesor perjanjian baru yang berasal dari Kanada. Oke, ini yang saya kutip. Saya kurang tahu beliau masih hidup nggak ya. Sebentar, saya lihat di bagian yang lainnya. Oke, banyak tulisan-tulisannya ya, namanya juga profesor. Oke, sepertinya beliau masih hidup ya. Di sini tidak ada informasi. Oke, ini D.A. Carson. Sekarang kita lihat yang lain. Ini untuk memberikan bukti saja bahwa yang saya kutip itu bukan orang yang sembarangan lah ya, yang saya kutip tulisannya. Kemudian saya tunjukkan Craig Skinner. Oke, Craig Skinner ini orangnya. Oke, Craig Skinner ini adalah berasal dari Amerika Utara. Ya, akademik Amerika, theologian, biblical scholar, profesor perjanjian baru dari Asbury Theological Seminary. Oke, ini tadi yang saya kutip pendapatnya. Oke, kalau ada yang berani membantah, silakan saja. Datanya sudah ada kok saya tunjukkan saja. Sekarang kita tunjukkan yang satunya lagi, namanya Oscar Cullmann. Oke. Oscar Cullmann. Baik. Ternyata dia juga sama ya, seorang teologi Lutheran. Oke. Jadi kurang lebih mewakili beberapa denominasi ya di sini ya. Ada Lutheran tadi, ada Reformit Evangelikal, ada Baptis. Oke, ini Oscar Cullmann. Lahir tahun 1902 dan wafat tahun 1999. Oh, beliau ini sudah sangat tua ya. Waktu meninggal. Di sini ditulis ya. Dia adalah Lutheran theologian. Oke. He is the best known for his work in the ecumenical movement and was
partly responsible for establishment of dialogue between the Lutheran and Roman Catholic tradition. Oke, berarti dia ini adalah tokoh yang membangun komunikasi dengan gereja Katolik atau dialog dengan gereja Katolik terkait ajaran tradisi-tradisi gereja Katolik ya, Roma Katolik atau Katolik Roma dalam konteks yang dia sebutkan itu. Oke, itulah beberapa tadi tokoh-tokoh yang saya tampilkan. Mereka bukan tokoh fiktif, mereka tokoh yang sesungguhnya dan mereka hidup, gitu ya. Oke, Bapak Ibu saudara-saudariku, itulah penjelasan saya terkait apa yang dilakukan oleh Patrice Smith menentang kepemimpinan Paus dan gereja Katolik. Mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya, masih ada nggak sih yang lain yang mau dibahas? Masih ada Bapak Ibu. Itu tadi kan dari sisi kitab suci kita membahasnya. Sekarang saya akan bahas dari sisi sejarah. Mungkin nanti beberapa data saya tidak tampilkan Bapak Ibu, tapi saya akan baca dari literatur yang saya miliki. Sekarang saya baca bagaimana kesaksian-kesaksian para bapak gereja tentang kepemimpinan Petrus. Ya, saya akan berikan beberapa. Kesaksian yang pertama saya ambil dari Santo Clemens dari Roma. Santo Clemens dari Roma, dia pernah menulis surat ya kepada jemaat di Korintus, ya. Jadi saya baca saja ya. Apa yang dikatakan oleh Santo Clemens dari Roma? Santo Clemens dari Roma ini adalah Paus keempat. Oke. Dia mengatakan begini. Perhatikanlah teladan yang luhur dari generasi kita sendiri. Pilar yang terbaik, yaitu gereja Roma, telah dianiaya. Petrus yang menderita tidak hanya mengalami 1 atau 2 kali, tetapi banyak kesulitan. Dan karena itu, ia pergi ke tempat kemuliaan yang sesuai. Maksudnya ini, Clemens bercerita tentang kematian Rasul Petrus di Roma. Lalu Santo Clemens dari Roma menyinggung tentang Paulus. Dia mengatakan, Paulus menunjukkan jalan kepada penghargaan atas ketahanan iman. Telah beralih dari dunia ini ke tempat yang suci. Ini Santo Clemens menceritakan bagaimana Petrus dan Paulus yang berada di Roma dan kuburannya masih ada sampai sekarang mengalami kematian yang tragis, dibunuh pada masa Kaisar Nero. Kemudian dalam tulisan Santo Clemens juga dia menyebutkan beberapa urutan ya, beberapa paus yang saat itu ya menjabat, yang kemudian ya kita ketahui nanti dikutip lagi dalam buku Irenaeus dalam Against Heresies. Nah, Santo Clemens mengatakan bahwa urutan kepausan itu dimulai dari Petrus. Petrus menjadi paus sampai tahun 67. Kemudian dilanjutkan oleh Linus tahun 67 sampai 79. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Anakletus tahun 79 sampai 85. Dan Clemens tahun 85 sampai 95. Kemudian tulisan dari Clemens ini dikutip lagi di dalam tulisan Irenaeus. Oke? Itu adalah tulisan tertua yang berbicara soal kepemimpinan, soal keberadaan Petrus di Roma. Sekarang kita juga bisa melihat tulisan Ignatius dari Antiokhia.
Ya, Ignatius dari Antiokhia juga dikenal sebagai Theophorus. Ya. Nah, dia ya kepada gereja yang telah menerima belas kasih di dalam kemuliaan yang transenden, yang juga memimpin di tempat utama di daerah kekuasaan Roma. Tidak seperti Petrus dan Paulus, saya tidak mengeluarkan perintah kepadamu. Ini kata-kata dari Ignatius dari Antiokhia yang hidup sejaman dengan para rasul dan murid Rasul Petrus dan Yohanes. Beliau hidup tahun 35 sampai tahun 107. Demikian pula Clemens tadi menjadi paus tahun 88 sampai tahun 99. Nah, Ignatius mengatakan bahwa dia ya tidak bisa mengeluarkan suatu perintah. Berbeda dengan Petrus. Di sini dia menunjukkan dan dia mengatakan kepemimpinan utama itu berada di daerah Roma. Saya ulangi lagi baca. Ignatius yang juga disebut Theophorus, dia mengatakan ya, gereja yang telah menerima belas kasihan di dalam kemuliaan yang transenden, yang juga memimpin di tempat utama di daerah kekuasaan Roma, tidak seperti Petrus dan Paulus. Saya tidak mengeluarkan perintah kepadamu. Itu kata Ignatius dari Antiokhia. Sekarang kita baca dari Santo Papias. Oke, yang hidup tahun 60 sampai 130. Ya, nanti saya batasi Bapak Ibu, Bapak gereja saya baca sampai tahun 200-an saja. Oke? Karena banyak ya. Oke. Santo Papias mengatakan dia adalah murid dari Rasul Yohanes dan Uskup Hierapolis. Oke? Santo Papias ya dan juga Santo Clemens dalam bukunya yang berjudul Hypotyposes. Ya, mungkin saya salah baca tapi ya mudah-mudahan benar. Hypotyposes yang dikutip oleh Eusebius menyetujui bahwa Markus disebut dalam surat Rasul Petrus yang pertama yang ditulis di Roma. Kita juga bisa cek dalam Church History 2. Oke? Jadi Santo Papias menjelaskan kepada kita keberadaan Rasul Petrus yang memimpin gereja di Roma. Sekarang kita lihat pendapat yang lain. Sampai tahun 200 saja Bapak Ibu ya. Ada seorang yang bernama Phlegon. Ya. Phlegon ini adalah ya seorang ya yang juga mencatat ya dan hidup tahun 117 sampai 138. Dia mengatakan seperti ini. Ya. Ini adalah sangat penting karena ini membuktikan bahwa Petrus ya, dia Kaisar ini menulis ya. Lalu Kaisar Hadrian ya menulis sesuatu lalu dikutip oleh Origen yang menceritakan tentang ya berdirinya gereja yang dipimpin oleh Petrus di Roma. Ya. Sampai kaisar itu menyangka bahwa Petrus adalah yang mendirikan iman Kristiani. Dalam konteks ini Bapak Ibu, kaisar ini dia tidak tahu bahwa Yesuslah tokoh utama. Ya, karena dia melihat Petrus yang mendirikan, dia menganggap Petruslah yang mendirikan dasar iman Kristiani dalam konteks iman ya. Bukan dalam konteks kepemimpinannya. Nah, ini ditulis dalam Against Celsus 2 oleh Origen.
Kemudian yang selanjutnya kita bisa mengambil tulisan Santo Dionysius yang menulis surat kepada Paus Soter. Dia menulis seperti ini dan dikutip oleh Eusebius, bahwa keduanya baik Petrus dan Paulus sama-sama wafat sebagai martir, ya. Dikatakan demikian, kamu juga telah dengan teguranmu menghasilkan tanaman yang telah ditaburkan oleh Petrus dan Paulus di Roma dan Korintus. Sebab mereka berdua telah menanam di Korintus dan mengajar kami. Dan keduanya juga mengajar di Italia dan wafat sebagai martir pada saat yang sama. The letter of Dionysius of Corinth to Soter of Rome, yang dikutip oleh Eusebius. Oke, Dionysius ini hidup tahun 166 sampai 174. Oke, mungkin ini yang bagian terakhir dari tulisan Bapak Gereja. Gaius, ya. Gaius ini hidup tahun 198 sampai 217. Seorang imam di Roma. Ia mengatakan begini, Nero membantai para rasul. Oleh karena itu tertulis bahwa Paulus dipenggal kepalanya di Roma. Dan demikian juga Petrus disalibkan di bawah kepemimpinan Nero. Tentang Petrus dan Paulus ini, sesuai dengan fakta bahwa nama mereka tetap ada di kuburan sampai saat ini. Sampai saat ini yang dimaksud mungkin sampai dia menulis surat ini ya, Gaius ini. Ini juga dikonfirmasikan oleh Gaius, anggota gereja Roma, di bawah kepemimpinan Zepirinus, uskup Roma, tahun 198 sampai 217. Saya dapat menunjukkan kuburan para rasul itu, sebab jika kamu ke Vatikan atau ke Jalan Ostian, kamu akan menemukan kubur mereka yang meletakkan dasar gereja ini. Dispute session with Proclus yang dikutip oleh Eusebius dalam Church History atau History Church bagian 2. Dispute session with Proclus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ada yang berani menentang apa yang saya jelaskan ini, maka saya katakan saya kebaskan debu di kaki saya. Silakan Anda menyampaikan apapun, saya sudah selesai menjelaskan pada Anda mana yang benar. Sekarang saya lanjutkan sedikit saja, Bapak Ibu. Sedikit saja saya akan lanjutkan, yaitu tentang juga bukti-bukti yang lain lagi. Masih dari Irenaeus dalam Against Heresy. Mengatakan bahwa Matius menulis Injil ketika Petrus dan Paulus mewartakan di Roma dan meletakkan fondasi gereja. Kemudian Irenaeus mengatakan Linus adalah penerus dari Petrus. Dan kemudian dilanjutkan oleh anak Kletus atau Kletus. Kemudian Santo Clemens dari Alexandria. Ini berbeda dengan Santo Clemens dari Roma ya Bapak Ibu ya. Santo Clemens dari Alexandria hidup tahun 150 sampai 215. Menulis demikian. Ketika Petrus berkhotbah tentang firman Tuhan secara publik di Roma dan menyatakan kabar gembira oleh kuasa Roh Kudus, dan banyak orang yang hadir meminta kepada Markus yang telah begitu lama menjadi pengikutnya dan telah mengingat apa yang dikatakan oleh Petrus, harus menuliskan apa yang telah diwartakan. Makanya seringkali dikatakan bahwa Injil Markus itu sebenarnya pengajaran dari Petrus. Yang tentunya diilhami oleh Roh Kudus karena mewartakan Kristus. Kemudian saya kutip lagi Eusebius dalam History of the Church. Dikatakan demikian. Eusebius itu hidup tahun 263 sampai 339.
Telah tercatat bahwa Paulus telah dihukum penggal di Roma, dan demikian juga Petrus telah disalibkan dalam pemerintahan Kaisar Nero. Petrus disalibkan juga sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 21 ayat 18. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah salah satu yang bisa saya berikan bukti. Masih adakah bukti lain? Masih banyak. Tapi saya capek untuk menyampaikannya. Masih banyak catatan-catatan sejarah lainnya, ya Bapak Ibu. Silakan pelajari tentang Gereja Katolik, pasti wawasan Anda akan luas. Akan tahu betapa saat ini banyak orang yang menyampaikan ajaran-ajaran itu hanya sepotong-sepotong saja, ya. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa yang saya sampaikan hari ini, ya, saya berharap mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna. Ya, kalau tidak berguna, bagi orang yang tidak suka dengan kebenaran, silakan. Bagi yang tersinggung karena disebut-sebut nama denominasinya, silakan berikan data yang lebih tua. Silakan berikan eksegesis dari tokoh-tokoh yang Anda pandang sebagai orang hebat. Ya, itu saja sebenarnya intinya. Ya. Kalau Anda mau menyenggol, ya jangan cengeng kalau mau disenggol. Ya, istilahnya begitu Bapak Ibu ya. Saya ini hanya memperingatkan aja. Kalau Anda suka menyenggol, kemudian disenggol, ya kalau Anda tiba-tiba melaporkan orang ke polisi, ya itu namanya kanak-kanak. Ya. Kalau Anda mau menyenggol orang, ya harus Anda juga bantah dengan data. Bisa nggak bantah dengan data? Kalau nggak bisa, ya wassalam. Itu ya, wassalam. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, yang membantah tentang kepemimpinan Rasul Petrus yang diberikan Yesus, itu jelas-jelas membantah kitab suci. Yohanes 21 ayat 15-19 jelas di situ. Dan bahkan Bapak Ibu, kalau Anda membaca secara runut, Kisah Para Rasul itu mulai dari pasal pertama sampai 15, Anda melihat nanti di situ peran Petrus dalam setiap persoalan-persoalan, dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan. Bahkan ketika Petrus membaptis Cornelius, ya, dia mempertanggungjawabkan itu dalam suatu pertemuan dengan para rasul yang lain. Itu kalau tidak salah di Kisah Para Rasul 10 dan 11. Kenapa dia bisa mempertanggungjawabkan? Terkait dengan Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Allah telah memilih aku dari antara kamu untuk ya mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa dan banyak orang menjadi percaya. Jelas hal itu. Nah, Bapak Ibu, ibarat sebuah kerajaanlah gereja Katolik itu. Ya, saya kasih ilustrasinya begini. Konon ada suatu tempat di mana ada sebuah kerajaan yang besar sekali. Nama kerajaan itu adalah Gereja Katolik. Tapi di dalam Gereja Katolik itu ada orang yang berkhianat. Ada orang yang memberontak, memprotes. Ya. Yang mereka istilahkan reformasi. Padahal reformasi itu artinya memperbaiki dari dalam, bukan membuat yang baru. Akhirnya, karena ada di dalamnya, anggaplah yang protes itu adalah anaknya raja. Oke ya, anaknya raja kepada raja. Oke? Anaknya raja kepada raja. Anaknya raja ini ingin mereformasi kerajaan bapaknya. Oke?
Tapi bapaknya bilang, saya belum mati. Saya masih hidup. Bagaimana kamu mereformasi? Harusnya kamu perbaiki dong. Ternyata anaknya ini, dia tidak mau memperbaiki. Dia mencari gara-gara. Dia mencari kesalahan oknum-oknum yang ada dalam kerajaan itu. Untuk menjadi tameng bagi dia mendirikan hal yang baru. Akhirnya dia menemukan tameng-tameng itu. Lalu dia proteslah. Lalu dia dirikanlah kerajaan kecil. Dia dirikan kerajaan kecil, pasti dia tidak mengikuti lagi yang ada di dalam kerajaan yang besar. Hanya dia ambil contoh-contoh sebagian-sebagian di kerajaan kecilnya. Ternyata kerajaan kecilnya, tidak lama setelah kematian anak raja ini di kerajaan kecilnya, pecah lagi. Ada yang dari dalamnya lagi, mungkin anaknya, mungkin pengikutnya, protes lagi. Dirikan kerajaan kecil. Akhirnya jauhlah mereka dari kerajaan yang besar tadi. Yang sudah sangat jauh itu, yang kerajaan kecil itu, dia ngomong kepada kerajaan yang besar ini, yang masih bertahan sampai 2000 tahun itu, kamu salah. Petrus tidak menjadi gembala. Petrus tidak menjadi raja. Petrus tidak menjadi pemimpin. Cukup ditertawakan cukup. Dari ilustrasi itulah Anda tahu. Hanya kerajaan kecil-kecil itu yang protes-protes kepada yang besar itu. Karena sudah hilang dari bentuk aslinya. Bentuk kerajaan besarnya. Kalau tidak demikian cara-caranya, pastilah kerajaan kecil mereka tidak akan bertahan. Supaya bertahan harus menentang yang besar itu. Itu ilustrasinya. Jadi jangan heran. Orang sembarangan ngomong tanpa data, giliran diberi data, bisa jadi mereka mutung, bisa jadi mereka marah, tersinggung, dan lain-lain. Ya. Nah, Bapak Ibu, begitulah kira-kira cerita yang terjadi. Tadi kelompok dari kerajaan kecil-kecil itu, yang setelah kerajaan kecil anak raja ini keluar lalu dia dirikan yang baru, lalu pecah-pecah lagi setelah kematiannya. Nah, yang kecil-kecil itulah yang sekarang menyerang yang induknya dulu kerajaan besar itu. Itulah ilustrasinya. Kenapa pernyataan keselamatan hanya ada di dalam gereja Katolik? Karena gereja Katolik adalah tubuh mistik Kristus. Gereja Katolik adalah Israel yang baru. Tubuh mistik Kristus. Bagaimana bisa kita ketahui tubuh mistik Kristus? Ya melalui Rasul Petrus yang diberikan tugas penggembalaan. Apakah berhenti tugas penggembalaan setelah kematian mereka semua? Tidak. Apakah berhenti gereja setelah kematian para rasul? Tidak. Ada yang melanjutkan melalui tahbisan, melalui apostolisitas. Dilanjutkanlah itu. Jadi orang yang mengatakan mana-mana tertulis di sini, tertulis di sini. Lebih lucu lagi kalau saya tanya, emang ada diceritakan 48.000 denominasi di dalam Alkitab? Dan itu muncul sejak abad ke-16. Ada emang? Gak ada. Bisa dicek kok kapan berdiri gereja yang kau ikuti itu. Bisa dicek di Google. Siapa yang mendirikan, tahun berapa. Jadi, kita jujur-jujurlah dengan fakta-fakta yang ada. Ya. Jangan takut. Ya, seperti yang bernama ayam hitam telurnya putih ini. Kenapa Anda takut kalau kita menyatakan sejarah yang sebenarnya? Apakah Anda setuju sejarah itu dibelokkan? Berarti Anda setuju hoax dong. Saya itu bicara sejarah yang sesungguhnya. Saya tanya pada Anda, benar atau tidak 48.000 denominasi saat ini? Kalau Anda mengatakan tidak benar, saya tunjukkan video dari Protestan sendiri yang mengatakan. Oke? Dan ayam hitam telurnya putih. Kenapa Anda mengatakan Protestan lagi yang dibahas?
Anda seharusnya tegur pendeta-pendetamu itu yang suka menyinggung gereja Katolik. Ya. Itu yang harusnya Anda singgung, bukan nyinggung di sini. Ini namanya play victim. Anda lihat nggak? MYM menyinggung Katolik. Stephen Tong menyinggung Katolik. Pendeta dari GRII yang ada di Bandung itu menyinggung Katolik di dalam YouTube-nya. Emang kami orang-orang bodoh nggak tahu YouTube-YouTube itu? Kami tahu YouTube-YouTube yang menyinggung-nyinggung Katolik itu. Jangan salah, termasuk Patrice Smith ini. Termasuk ada channel namanya Kabar Baik, Khotbah Baik. Itu juga dia komen di videonya Patrice Smith. Lo pikir kita ini orang bodoh tidak tahu gitu? Jangan begitu, harus fair. Kalau Anda mau menegur saya di sini, tegur dulu pendeta-pendetamu. Pendeta-pendetamu itu di atas mimbar gereja menyinggung Katolik. Di dalam diskusi YouTube menyinggung Katolik. Jadi Anda jangan play victim. Kalau ada orang yang menanggapi. Itu.